A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma faqihna fiddin. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah 3 Ali Imran ayat 56. Allah berfirman, فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ. وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita, wabil khusus nikmatnya iman dan Islam, sehingga kita masih Allah berikan kesempatan, Allah memberikan waktu dan umur kepada kita untuk terus berusaha mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala melalui thalabul ilmi dan ukhuwah tali silaturahim di antara kita semua. Salawat serta salam tak lupa kita limpah curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan bagi kita, panutan bagi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga semoga terlimpah kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan umatnya di mana saja berada di antaranya kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan pahala kebaikannya, mengampuni segala dosanya, dan tentunya hidup kita senantiasa berada dalam ketenangan, ketentraman, berada di dalam rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan ini sebagai prolog, Pak Asep tadi mengangkat salah satu ayat dari Al-Quran surah Ali Imran ayat 56, di mana di samping Allah memberikan pahala kebaikan, tetapi Allah juga memiliki siksa, ya, sebagai peringatan, ya, pilihan kepada hambanya, kepada makhluknya. Tentunya bagi kita pilihannya adalah pahala kebaikan. Tetapi perlu kita ketahui, ya, bahwa
yang disebut dengan siksa atau azab dari Allah Subhanahu wa taala itu bisa menimpa kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Maka perlu kita mengetahui penyebab apa yang sekiranya Allah akan menurunkan siksanya kepada umatnya, kepada hambanya atau kepada makhluknya. Dari segi waktu yang disebut dengan azab atau siksa itu terbagi 3. Yang pertama adalah siksa yang terasa di dunia ini. Kemudian juga ada yang disebut dengan siksa kubur. Dan juga ada yang disebut dengan siksa nanti di yaumil kiamah. Jadi ada siksa atau peringatan yang Allah berikan di dunia juga sudah Allah berikan. Ada juga yang nanti terasa saat kita memasuki alam barzah. Dan tentunya nanti di yaumil kiamah siksa itu akan diberikan kepada orang-orang yang senantiasa berbuat dosa atau mungkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari segi sifatnya azab itu terbagi beberapa bagian. Kalau tadi dari segi waktu dunia, alam barzah dan akhirat. Tapi kalau dari segi sifatnya siksa itu ada yang disebut dengan adzabum muhin, siksa yang menghinakan. Allah berikan kehinaan kepada hambanya yang berbuat dosa. Ada juga yang disebut dengan adzabun syadid, siksa yang sangat keras. Ada yang disebut dengan azabun alim, siksa yang sangat pedih. Ada juga yang disebut dengan adzabum mukim, siksa yang kekal dan abadi. Terakhir ada yang disebut dengan siksa azabun adim, yang sangat berat. Itu bentuk dari segi jenisnya. Nah, maka kita perlu mengetahui kenapa Allah menurunkan siksa azab kepada umatnya. Dari segi perilaku yang menyebabkan dosa azab itu menimpa kepada kita, dari surah Ali Imran yang tadi dibacakan, Allah menjelaskan, fa ammal lazina kafaru, maka adapun orang-orang yang kafir, yang ingkar, baik ingkar kepada nikmat Allah ataupun secara agama kita mengingkari agama Islam, ataupun kita mengingkari tentang adanya rukun iman. Kita iman kepada Allah, orang tidak mengimaninya. Kita iman kepada hari kiamat, orang tidak iman kepada hari kiamat. Itu salah satu contoh dari yang disebut dengan kafaru, ingkar. Nah, maka kata Allah, adapun bagi orang-orang yang kafir, yang ingkar, fa'u'adzibuhum, maka akan aku siksa mereka, kata Allah. Adzabang syadidan, dengan siksa yang sangat keras. Tadi disebutkan ada adzabun alim, adzabun muhin, adzabun syadid, adzabun mukim. Nah, ini salah satunya adalah adzabun syadid. Allah akan menimpakan kepada mereka yang ingkar, yang kufur, yaitu siksa yang sangat keras. Fid dunya, di dunia, wal akhirah, dan di akhirat. Jadi siksa atau azab itu bukan hanya nanti di akhirat. Kata Allah, fid dunya, di dunia dulu disebutkan dalam ayat ini. Wal akhirah, dan juga di akhirat kelak. Kalau di akhirat mungkin belum terasa. Tapi fid dunya, yang di dunia ini yang sedang kita alami, hati-hati Allah bisa menurunkan azabnya kepada siapa saja orang yang ingkar atau kufur. Wama, dan tidak ada lahum bagi mereka yang ingkar tersebut, yang kufur tersebut, min nasirin, dari penolong. Tidak ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang sudah mendapatkan siksa. Tetapi sebaliknya dalam ayat selanjutnya, wa ammal ladzina amanu, dan adapun orang-orang yang beriman, percaya, yakin kepada Allah, yakin kepada malaikat, rasul, kitab, hari kiamat, takdir khair, takdir syar, atau yang disebut dengan qada, Kemudian wa amilus sholihat, diiringi keimanannya itu dengan amal soleh, amal perbuatan. Fayuwaffihim, maka Allah akan menyempurnakan kepada mereka ujurahum, pahala bagi mereka.
Wallahu la yuhibbuz zalimin. Allah tidak suka kepada orang-orang yang zalim. Jadi yang pertama akan mengundang siksa kepada siapa saja yang Allah kehendaki, salah satunya adalah kepada orang-orang yang kufur, yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Seperti halnya yang terjadi kepada kaum Samud yang nanti kita akan bahas karena ayat lanjutan dari surah yang sedang kita kaji itu adalah surah Al-A'raf tentang bagaimana kaum Nuh, kaum Lut, kaum nabi yang umatnya kufur, ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala disuruh beribadah, mereka congkak, sombong, tidak mau beribadah. Ya. Nah, maka mereka didatangkan azab yang siksa di dunia. Ada yang dengan angin topan. Ya, seperti halnya kepada kaum Ad. Dalam surah Al-Haqqah ayat 5 sampai 8 itu dijelaskan tentang siksa yang Allah berikan kepada orang-orang yang kufur dan ingkar. Boleh dibuka surah Al-Haqqah. Baik, jelas. Ayat surah 69. Ayat 4 Allah menjelaskan kadzabat Samud wa Adum bil qari'ah. Kaum Samud dan kaum Ad telah mendustakan hari kiamat. Dia ingkar, kufur, tidak percaya kepada adanya hari kiamat. Ya. Fa amma Samudu, maka adapun kaum Samud fauhliku bitogiyah, maka mereka telah dibinasakan bitogiyah dengan teriakan yang dahsyat. Wa amma Adun, dan adapun kaum Ad fauhliku birihing sorsorin atiyah, mereka telah dibinasakan dengan angin sorsorin yang bergemuruh atiyah, yang sangat kuat dan kencang. Lamanya sakharroha alaihim sab'a layali wa thamaniyata ayyam. Dia menimpakan alaihim kepada mereka sab'a layalin selama 7 malam wa thamaniyata ayyam, dan 8 hari husuman secara terus menerus. Batarol kauma piha sor'a, maka kamu akan melihat al-qauma, kaum Ad itu, piha, di dalamnya, sor'a, orang-orang yang mati, ka'annahum a'jajunah khawiyah, ya, seolah-olah mereka batang-batang pohon yang jatuh, ya. Karena apa? Karena sombong, kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ditimpakan di dunia. Angin ditimpakan dengan dingin yang sangat dingin selama 7 malam 8 hari. Proboro 7 malam 8 hari. Kurang mah angin ngaliwat sajam oge. Ya, geus keungna luar biasa. Pohon besar bertumbangan menimpa kepada kaum Ad, ya, yang bergelimpangan adalah manusia. Ya, seperti bahan pohon kurma yang sudah rapuh bergelimpangan terkena azab dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena ingkar, tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak percaya kepada adanya hari kiamat. Tuh. Yang ketiga. Yang kedua ya, tadi yang pertama yaitu disebabkan karena ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala atau kufur atau kafir. Jadi kita harus bisa memisahkan mana agama dan mana sifat. Kalau agama itu ada agama Islam, ya, dan agama yang lainnya. Tapi kalau kufur, ingkar, itu sifat yang dilakukan manusia, ya. Jangan sifat ingkar ini menempel kepada kita. Yang kedua, ya, siksa akan datang kepada orang-orang yang menghalang-halangi menyebut nama Allah di masjid-masjid. Dek ngaji teu meunang di masjid. Ya, masalah gitu loh. Ibu ayatnya jelas, ya.
Termasuk dalam perbuatan ini adalah mencegah orang lain berbuat kebajikan di masjid. Ngamakmurkeun masjid teu meunang ulah. Hati-hati kata Allah. Baca surah Al-Baqarah ayat surah 2 ayat 114 Bu. Bisi pasep ngarang cenah majarkeun dikait-kaitkeun henteu. Teu dikait-kaitkeun Al-Baqarah Bu ayat 114 mangga dibuka. Ai cekur amarek percaya heug teu percaya kupur. Baik, saya buka. Waman azlamu dan barang siapa atau siapakah yang adlamu lebih dolim, kata Allah, mimman mana'a dari orang-orang yang melarang tuh masajida masjid-masjidnya itu padahal apa? Masajid Allah, masjid-masjid Allah, ayyuzkaro fiha untuk disebut di dalamnya ismuhu namanya. Orang ngaji di sana menyebut siapa Bu? Nama Allah. Yang belajar menyebut nama siapa Bu? Belajar menyebut nama Allah. Ya, wasa'a dan berusaha fi horobiha untuk merusaknya, menghalang-halanginya. Ulaika kata Allah, mereka itulah makana tidak ada lahum bagi mereka ayyad khuluha akan mereka memasukinya illa kecuali khaifin orang-orang yang takut. Lahum bagi mereka ini siksaannya fid dunya di dunia khidyun kehinaan. Nah, ini yang disebut dengan adzabum muhin, siksa yang menghinakan ya. Lanjut. Walahum dan bagi mereka fil akhirah di negeri akhirat adzabun siksaan adibun yang sangat keras, besar ya, berat. Itu siksa akan menimpa adabung ya. Adim dan adabum muhin double ya mah double siksana. Ya, orang yang menghalangi orang untuk memakmurkan masjid, rek ngaji di masjid teu meunang, ya double siksanya. Yang pertama khidyun kehinaan, yang kedua adabun adim, ya siksa yang sangat berat ya. Hati-hati. Termasuk di sana mempersulit dan bahkan menindasnya. Naudzubillah summa naudzubillah. Nah, maka bagi kita siapapun apapun perbedaannya dengan kita, ada orang yang berzikir di masjid, ya memakmurkan masjid, kita harus ya minimal menghargai. Jangan sampai mengusik, mengganggu, mengusir. Naudzubillahi min dzalik ya. Minimal menghargai. Kalaupun beda dengan kita, di dia masuk sholawatan wae, di dia mah jempling wae, nu ieu mah tahlilan wae, kan beda amalna masing-masing. Tapi kalau kita menghujat, mengganggu, menghalangi, itu menjadi dosa bagi kita. Maka berhati-hati. Jangan sampai kita merasa paling benar terhadap ya pemahaman kita, atau yang dibedakan dengan orang lain kita merasa paling benar. Nah, hati-hati. Jangan sampai kita mengganggu orang lain. Minimal saling menghargai. Tuh. Yang selanjutnya, yang ketiga, azab akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya. Maknanya mereka mendustakan dan berpaling dari agama Allah. Allah akan sakit. Walaupun bagi Allah mereka berpaling tinggal siksa, ya. Mereka beribadah kepada Allah tinggal memberi pahala. Tetapi bagi Allah tetap mengharapkan semua makhluk itu ya senantiasa berzikir, ya tunduk patuh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Maka Allah akan sakit ya. Nah, di sini dijelaskan ya dari surah Al-Ahzab surah 33 ayat 57. Innalladzina, udah ketemu Bu? Surah 33 Al-Ahzab ayat 57. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang yu'duna mereka menyakiti Allah wa rasulahu dan rasulnya tuh ya. La'anahumullah, maka mengutuk melaknat Allah fid dunya di dunia wal akhirah dan di akhirat. Hati-hati. Wa ada dan dia menyediakan lahum bagi mereka adaban muhina, siksa yang menghinakan. Ya. Itu bagi orang-orang yang yu'dunallaha wa rasulahu, yaitu orang-orang yang menyakiti Allah dan
Rasulnya. Ya. Ayat 58-nya. Waladina yu'duna, dan orang-orang yang menyakiti al-mu'minina, laki-laki mukmin, wal mu'minati, dan wanita-wanita mukmin, bigoiri maktasabu, dengan tanpa ya apa yang telah mereka perbuat. Jadi tesalah naon ya, mereka disakiti tepugu kasalahanana ya, tepugu perbuatanana, kemudian mereka disakiti baik laki-laki ataupun perempuan, orang yang beriman, faqadih tamalu, maka sungguh mereka akan memikul buhtanan, kedustaan, wa isman, dan dosa, mubinan, yang nyata. Berarti ya Bu ya, ini udah jelas bagi kita, orang-orang yang menyakiti orang-orang yang beriman, baik laki-laki ataupun perempuan, tanpa ada kesalahan, maka akan dipikulkan kepada kita dosana. Ya, maka kepada orang lain itu tidak boleh membenci, ya, menyakiti makomo, ya. Wa isman mubinan, itu dosa yang jelas. Berapa Bu? 3 ya Bu? 4? 3. Yang keempat, memerangi Allah dan Rasulnya sekaligus melakukan kerusakan di muka bumi. Al-Maidah ayat 33, surah 5. Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang di dunia, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat adab yang besar. Ini yang disebut dengan azabun adim. Ya, tadi mah adabun syadid, adabun muhin, ini adabun adim. Ya, jadi ini bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Artinya kalau kita beragama Islam, agama yang diridhoi oleh Allah, kemudian agama kita diperangi, disakiti, nah sama dengan menyakiti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu Pak, maknanya seperti itu. Kelima, para engal Bu, Allah akan menurunkan azab ya bagi orang-orang yang punya sifat bakhil atau kikir. Tahu kikir Bu? Sanes kikir apalagi ngasara gaji. Koret ya, buntut kasiran, cap jahe, merege hese. Bahasa Cirendeuna ting bahasa naon India, merege hese. Al-Qalam Bu, surah 68, panjang. Sungguh kami telah menguji mereka, siapa orang musyrik, sebagaimana kami telah menguji pemilik kebun. Ketika mereka bersumpah, pasti akan memetik hasilnya pagi hari. Sombong. Ya, merasa yakin. Isukan rek panen. Ya. Jadi, ya, jangan terlalu pede tanpa menyebut nama Allah. Harusnya apa? Insya Allah, enjing bade panen. Kada ibu-ibu nu pepelakan. Yakin isuk mah rek. Ya. Ngarujak rek ngalah cengek, yakin ti kebon cengek na weuh jajan. Was. Itu contoh alitna. Ini mah kebun dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Sebagaimana kami telah menguji pemilik kebun ketika mereka bersumpah pasti akan memetik hasilnya pada pagi hari. Ayat 18-nya, tetapi mereka tidak menyisihkan dengan mengucapkan insya Allah, ya. Lalu kebun itu ditimpa bencana yang datang dari Tuhanmu ketika mereka sedang tidur. Boro isukan rek panen, manehanana keur tibra peutingna, ya, ditimpakeun bencana. Maka jadilah kebun itu hitam seperti malam yang gelap gulita. Lalu pada pagi hari mereka saling memanggil, pergilah pagi-pagi ke kebunmu jika kamu hendak memetik hasil. Maka mereka pun berangkat sambil berbisik-bisik. Dengerin Bu, bisik-bisiknya apa? Pada hari ini jangan sampai ada orang miskin masuk ke dalam kebunmu, pedit Bu sieun dipentaan. Tong beja-beja rek panen.
Bisi menta lamun milu panen pan bahaya acan-acan geus menta jatah. Peditna biaku sorangan bari jeung can puas hasilna teh. Dan berangkatlah mereka di pagi hari dengan niat menghalangi orang-orang miskin, padahal mereka mampu menolongnya. Pedit. Maka ketika mereka melihat kebun itu, mereka berkata, sungguh kita ini benar-benar orang yang sesat, karek sadar. Bahkan kita tidak memperoleh apapun. Berkatalah seseorang yang paling bijak di antara mereka, bukankah aku telah mengatakan kepadamu, mengapa kamu tidak bertasbih ya kepada Tuhanmu? Mereka mengucapkan, Maha suci Tuhan kami, sungguh kami adalah orang yang zalim. Lalu mereka saling berhadapan dan saling menyalahkan. Mereka berkata, celakalah kita, sesungguhnya kita orang-orang yang melampaui batas. Mudah-mudahan Tuhan memberikan ganti kepada kita dengan kebun yang lebih baik daripada yang ini. Sungguh kita mengharapkan ampunan dari Tuhan kita. Seperti itulah azab di dunia. Ya, jadi ini azabnya disegerakan di dunia. Dan sungguh azab akhirat lebih besar sekiranya mereka mengetahui. Dunia sudah terasa begitu menyakitkan, apalagi nanti yang disebut dengan sisa di yaumil kiamah. Nah, itu contoh-contoh sebagian kecil dari perilaku manusia yang menyimpang dari aturan agama, kemudian spontan Allah berikan siksanya yang itu yang terasa di dunia. Ya, seperti ini orang yang bakhil, kikir, akhirnya gagal panen. Geus yakin mau panen hari esok, ternyata satu malam saja Allah menurunkan bencana, hitam, hilang kebunnya, rusak, tidak bisa dipetik. Ada juga dengan ya serangan belalang, ya kutu, ya kemudian airnya berubah menjadi darah. Ini zaman Fir'aun. Ya, nah pelajaran seperti ini menjadi ibrah bagi kita karena setiap rasul yang diutus tujuannya sama, yaitu menyuruh hambanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dari mulai ya Nabi Adam, Nabi Nuh sampai ke sini Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya ya disuruh untuk beribadah. Tatkala kita kufur, ingkar, tidak mau beribadah, tidak mau menyembah Allah, maka spontan di dunia pun Allah menurunkan siksanya. Nah, dengan kita buka ayat-ayat ini, mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala terus dibimbing agar kita yang pertama lebih kuat keimanannya sehingga mencapai derajat takwa, kemudian kita buktikan setiap keimanan kita dengan amal perbuatan. Hindari ya perilaku atau amalan yang sekiranya akan menurunkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya tidak membenci orang lain, harus saling menghargai, tidak mengusir orang lain, tidak menghalangi orang lain dari jalan agama Allah. Karena apa? Karena siksa akan menanti kepada orang-orang yang berbuat seperti itu ya.